Sari. Saya dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk percobaan IPA siswa kelas 4 SD. Nah, untuk topiknya sendiri adalah tentang siklus air. Untuk tujuan percobaannya adalah yang pertama, agar dapat mendeskripsikan tentang tahap-tahapan dalam siklus air. Yang kedua, agar dapat menjelaskan arti dari proses tahap-tahapan tersebut, yaitu dari tahap evaporasi, kondensasi, ataupun presipitasi. Nah, berikut ini proses percobaannya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye. Berikut ini adalah langkah-langkah percobaan. Kita bisa persiapkan bahan-bahannya. Ada es batu, penggaris, kemudian ada air panas, lilin, korek, koran, mangkuk stainless, dan toples. Nah, kita bisa tuangkan air panas ke dalam kurang lebihnya 2 cm. Air panas kita umpamakan adalah air laut atau air sungai yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, nyalakan lilin dan bakar koran yang sudah dipersiapkan. Lalu, masukkan koran tersebut ke dalam wadah atau toples. Ya, kita bisa lihat bahwa ada uap yang naik ke atas. Uap ini kita umpamakan dari air laut atau air sungai yang panas terkena sinar matahari. Maka terjadilah proses penguapan atau bisa disebut juga dengan proses evaporasi. Proses selanjutnya, masukkan es batu ke dalam mangkuk secukupnya. Nah, kita umpamakan es batu dan mangkuk ini adalah atmosfer bumi yang suhunya sangat dingin. Saat uap naik ke atas atmosfer, suhu dingin akan merubah uap air menjadi titik-titik air yang terkumpul menjadi awan. Nah, ini adalah proses pengembunan atau bisa disebut juga proses kondensasi. Nah, teman-teman, jika atmosfer tidak sanggup lagi menahan titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke bawah. Kita bisa amati bersama ya teman-teman, apakah ada titik-titik air yang jatuh? Ya, ada ya. Kalian pasti bisa melihat juga. Nah, jadi proses ini bisa disebut juga dengan presipitasi atau diumpamakan turunnya air hujan. Halo teman-teman, kalian semua pasti sudah melihat langkah-langkah percobaannya ya. Dari hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa percobaan tersebut memberikan gambaran bagaimana air mengalami proses penguapan dari permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan mengembun menjadi tetesan hujan di awan. Kemudian, air tetesan hujan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Pembahasan materi. Siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Artinya, air yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Hal itu disebut proses evaporasi. Uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi kristal-kristal air yang berkumpul membentuk awan. Itu disebut juga dengan proses kondensasi. Semakin lama, awan semakin tebal dan gelap. Gumpalan awan yang menebal mengandung banyak sekali kristal dan uap air. Karena suhu yang rendah, uap air dan kristal air akan mengembun menjadi titik-titik air.
Selanjutnya, titik-titik air akan jatuh ke bumi menjadi hujan. Itu disebut proses presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Sebagian lagi akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, seperti sungai, dan akan terus mengalir sampai ke danau atau lautan. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini berlanjut sampai terjadinya hujan kembali dan dikenal dengan siklus air. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.